Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 1999201012 dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang jurusan Teknologi Informasi Reguler Pagi Ciputat. Saya akan menjelaskan tentang mockup. Mockup adalah, secara sederhana, mockup adalah gambaran yang paling realistis dan menyerupai dari hasil final yang ingin ditunjukkan. Mockup biasanya akan diberikan atau ditunjukkan setelah tahap perencanaan konsep selesai, sebelum memasuki eksekusi final. Dalam membuat mockup ada berbagai cara yang dapat dilakukan. Salah satunya menggunakan aplikasi mockup tool yang tersedia untuk memperlancar proses pembuatan mockup. Dalam dunia desain, mockup juga terlihat sebagai maket atau alat presentasi yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karya yang ingin dihasilkan. Dalam menghasilkan mockup, kita bisa melakukan secara manual atau menggunakan sebuah aplikasi. Manfaat mockup pertama adalah memberikan gambaran yang lebih realistis. Ketika membuat rancangan mockup, maka gambaran yang ingin ditampilkan bisa terlihat lebih realistis. Mockup sendiri akan terlihat menyerupai dengan hasil final yang ingin ditunjukkan para clients, investor, atau para stakeholder. Jadi mempunyai bayangan dan imajinasi yang sama dengan kita. Yang kedua, sebagai media presentasi. Kalian tentunya akan lebih tertarik pada contoh yang terlihat realistis, sehingga kalian bisa membayangkan bagaimana karya tersebut ketika digunakan. Contohnya, bagi seorang pengusaha kaos, klien yang diberikan mockup dan hasil kaos tentunya lebih mudah untuk saling menyamakan perspektif dibanding dengan klien berimajinasi sendiri mengenai kaos yang akan dihasilkan nantinya. Contoh mockup. Yang pertama adalah mockup website. Dalam pembuatan website, umumnya akan ada UI dan UX. Desainer yang akan menampilkan mockup. Desain website yang dibuat penting agar sebuah website memiliki mockup sebelum akhirnya dibuat agar klien bisa memiliki ekspektasi yang sama. Tujuannya juga agar klien bisa memiliki gambaran atas pengalaman yang nyata mengenai tampilan dari website yang nantinya yang akan dibuat. Yang kedua adalah mockup kemasan. Membuat mockup kemasan akan bertujuan memberikan gambaran paling nyata dari hasil yang akan ditampilkan nantinya. Contoh, kemasan-kemasan yang akan digunakan dibuat dalam bentuk digital dan 4D, sehingga barang dapat langsung disentuh dan dilihat. Contohnya, bila membuat mockup kemasan kosmetik, maka akan ditunjukkan box mockup dalam berbagai varian sesuai dengan permintaan klien. Atau ingin membuat kemasan minuman, maka kita bisa membuat mockup sebelum akhirnya dilakukan tahap produksi massal. Hey guys, it's Kaylor. Welcome to the YouTube channel. In today's video, I'm going to show you guys an awesome tool that can take one of your designs and make it a 3D animated mock-up in seconds. The tool I'm talking about is called Rotato. It used to be called Design Camera, and lately more and more people are discovering this tool, but it's still fairly new, so I wanted to cover it here on the channel if you haven't heard of it, so you guys can check it out for yourselves. Yang kedua adalah kenyamanan pengguna. Situs atau aplikasi buatan kita harus terlihat bagus, dan itu pengguna harus bisa menemukan apa yang mereka cari dengan mudah dan berinovasi tanpa kesulitan. Tahap paling mudah untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan keselarasan fitur peserta desain yang dirancang adalah mockup. Oleh karena itu, mockup sangat penting. Layout konten. Pikirkan bagaimana konten akan ditampilkan dalam desain mockup. Contohnya adalah menimbang antara F-pattern, Z-pattern, card, atau tags. Selain itu, penting juga untuk memikirkan ukuran setiap bagian konten pada tampilan antarmuka dan berapa banyak yang ingin ditampilkan di layar pada satu waktu. Kontras. Kontras adalah tampilan antarmuka sebuah situs atau aplikasi penting untuk dipikirkan untuk mendukung kenyamanan pengguna. Tanpa kontras yang baik, pengguna akan kesulitan membaca teks yang ditampilkan.
kita bisa menggunakan warna contrast tool untuk menguji seberapa mudah tulisan atau teks di tampilan atau situs atau aplikasi dapat dibaca. Warna bisa memengaruhi perasaan pengguna saat berada di suatu aplikasi. Oleh karena itu penting untuk benar-benar memikirkan warna yang tepat untuk produk yang kita kembangkan agar bisa mempresentasikan suasana yang diciptakan. Penentuan warna dalam proses mockup adalah aspek penting untuk memastikan kenyamanan pengguna. Tipografi dengan mockup kita bisa bebas mencoba banyak tipe fonts, beragam ukuran, style, spacing, dan lain-lain untuk mendapatkan tampilan yang paling sesuai. Spacing. Sini saya akan menjelaskan tentang spacing atau space atau ruang kosong yang ada di desain mockup. Bukan berarti harus diisi. Ruang kosong justru adalah elemen desain yang paling bagus. Sebuah desain harus mempunyai ruangan kosong untuk memudahkan pengguna membaca konten yang ditampilkan sehingga tidak lelah membaca apa yang ada di tampilan antarmuka. Navigasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang navigasi. Jadi, pengguna harus dapat dengan mudah menjelajahi situs maupun aplikasi yang kita kembangkan. Maka, dari itu perancangan navigasi menjadi sangat penting. Rancang navigasi yang sederhana untuk dipahami semua orang. Padukan sebuah warna, tipografi, dan spacing untuk membuat pengguna dapat berinteraksi dengan semua elemen lebih baik. Kekurangan mockup. Yang pertama, ada mockup gratis masih langka. Dengan mockup dengan kualitas detail gambar yang baik, sekaligus gratis sangat sulit untuk ditemukan mockup. Gratis jika bisa ditemukan hanya berupa mockup portofolio dari desainer pembuat mockup yang memang digratiskan untuk tujuan promosi, menarik konsumen membeli produk mockup yang dijualnya. Yang kedua adalah terbatas. File VSD merupakan file dengan jenis bitmap dan ini merupakan filenya mockup yang ditujukan untuk presentasi desain sehingga hanya bisa diedit dengan aplikasi berbasis bitmap seperti Photoshop. File tidak bisa diedit melalui aplikasi berbasis pixel seperti CorelDRAW atau Illustrator. Jika bisa diedit, maka file mockup dengan ekstensi selain PSD seperti CDR. Jetorbit menyediakan web hosting terbaik dan domain murah di tahun 2019 ini. Web hosting adalah tempat untuk membuat website kita bisa diakses oleh semua pengguna di seluruh belahan dunia agar bisa online dengan mudah dan cepat. Maka pilihlah web hosting terbaik dengan pengalaman lebih dari 5 tahun. Sedangkan domain adalah identitas dari website kita agar mudah pengunjung mengingat nama identitas dari website kita. Jadi, kekurangan dalam menggunakan mockup. Jadi, selain memiliki kelebihan, jadi mockup juga mempunyai kekurangan dalam menggunakannya. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jika kita masih belum terbiasa dalam membuat sebuah mockup untuk website, maka proses pembuatan akan memakan waktu yang cukup banyak. Yang kedua, harga template website yang mahal. Kita sebenarnya dapat membeli template yang dijual oleh para UI atau UX designer, akan tetapi harganya cukup mahal, yaitu berkisar antara Rp 75.000 sampai 800.000 untuk semua template website tergantung jenis website. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah jadi sangat penting untuk mempelajari desain mockup karena di sini kita akan mempelajari sebuah coding HTML,
bahwa itu sangat penting untuk bagi kita atau mahasiswa dan lain-lain, karena dalamnya kita akan belajar tentang mengetahui sebuah warna, cara mengatur sebuah ukuran dan menerjemahkan ke dalam kode. Tanpa mockup kita akan sulit untuk mengetahui semua dari proses perancangan, jadi yang sangat penting untuk mempelajari mockup ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.